안녕하세요, 여러분. 오늘 하루는 어땠어요? 재미있어요? 아니면 힘들었어요? 오늘 하루는 재미있으면 좋겠어요. Halo teman-teman semuanya, gimana nih hari ini? Apakah menyenangkan atau malah melelahkan? Saya berharap hari ini menyenangkan ya. Dan saya juga berharap semangat kalian terus terjaga sampai nanti bulan Mei bersama Sam ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang 날짜와 요일 atau tanggal dan hari. 오늘 학습 목표는 첫 번째, 한자어 수사 atau kata bilangan Cina. 두 번째, 한국어의 수표현 atau kata bilangan dalam bahasa Korea. Jadi, dalam bahasa Korea itu ada dua bilangan yang digunakan. Yang pertama ada bilangan Cina dan yang kedua ada bilangan asli Korea. 셋째, kita akan belajar tentang 기본 어휘 atau kosakata dasar seperti biasa ya. 그 다음에 문법 atau tata bahasa. Dan yang terakhir kita akan latihan atau 연습하자. Oke, next. Oke, yang pertama kita langsung saja mulai dari hanjao susah atau kata bilangan Cina. Nah, seperti yang saya bilang barusan, bahwasannya dalam bahasa Korea ada dua bilangan yang digunakan. Yang pertama ada bilangan Cina dan yang kedua ada bilangan asli Korea. Nah, bilangan Cina ini fungsinya buat apa sih, Sam? Nah, bilangan Cina ini fungsinya itu adalah untuk menyatakan jumlah atau angka seperti tahun, bulan, hari atau tanggal, nomor telepon, tingkatan lantai apartemen, nomor rumah, dan lain sebagainya. Nah, jadi bilangan Cina ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang jumlahnya sudah jelas. Jika kita melihat di tabel di bawah ini, nah di sini ada angka bilangan Cina dari 1 sampai 20. Nah, 따라하세요, 여러분. Ikuti Sam ya. 1, kita ada il dalam bilangan Cina. 2 i, 3 sam, 4 sa, 5 o, 6 yuk, 7 cil, 8 pal, 9 gu, 10 sip. Nah, untuk 11 sendiri, nah, kita tadi 10 itu sip ya, dan 1 il. Berarti tinggal tambah saja sip dan il. Sip il, 11 sip il, 12 sip i, 13 sip sam, 14 sip sa, dan seterusnya sampai 19. Tinggal tambahin saja. Untuk 20 sendiri pun sama. 2 itu i, 10 sip, berarti i sip. Sama seterusnya sampai bilangan ke 90 yaitu gu sip. Paham ya? Tinggal tambah-tambah saja. Seperti ini. Sip il, i sip. Nah, di sini selanjutnya tabel di samping ada bilangan Cina dalam bentuk pecahan. Yang pertama ada 0 atau yol ataupun gong. Dan 1 itu il, 10 ship, 100 bag, 1000 chon, 10.000 man. Dan 100.000. 100.000 itu adalah simman. Nah, tadi man itu 10.000 dan ship itu 10 kan ya. Berarti 10.000 ditambah nolnya 1 berarti 100.000. Gampang kan? Kemudian untuk 1 juta, pengman. Bag itu 100 dan man itu tadi 10.000. Jadi 10.000 tambah nolnya 2 berarti 1 juta. Nah, gitu ya. Memang agak membutuhkan waktu untuk menghafalkan bilangan Cina ini. Terlebih untuk bilangan pecahan seperti ini ya. Tapi it's okay. 천천히 aja ya, 천천히 atau pelan-pelan aja ya. Nah, kita langsung aja lihat ke contoh di sini. Ada 오늘은 3월 21일입니다. 3, 3, 20. Maaf, maksudnya 10i. 오늘은 3월 12일입니다. Atau 오늘은 3월 11일입니다. Hari ini adalah 12 Februari. Ini kok 15? Nah, hari ini adalah tanggal 12 Februari.
Kemudian J Chonhwa Bonho는, J itu kepemilikan saya, Chonhwa itu telepon, dan Bonho itu nomor. Berarti nomor telepon saya adalah 139의. Nah, strip ini tuh biasanya dibaca di Korea. Dibaca ei, ei. 139의 287의 3195번입니다. Nomor telepon saya adalah ya sekian ya. Nah, coba kalau kalian latihan sering-sering gitu, pasti bakal di luar kepala gitu bilangan Cina ini. Oke. Next. Nah, ada fun fact-nya nih tentang kata bilangan dalam bahasa Korea. Jadi, bilangan asli Korea atau yang biasa kita kenal dengan hana, dul, set. Nah, itu digunakan untuk menyatakan benda-benda dalam jumlah kecil seperti umur, jam, dan lain-lain. Nah, beda halnya dengan bilangan Cina yang barusan. Itu tuh untuk menyatakan bilangan yang sudah jelas atau ditentukan jumlahnya, ataupun digunakan untuk menghitung jumlah yang besar. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari memang kedua kata bilangan ini sangat dibedakan gitu sih penggunaannya. Tapi intinya adalah kalau untuk jumlah kecil kita bisa menggunakan kata bilangan asli Korea. Sedangkan untuk bilangan yang besar kita bisa menggunakan kata bilangan Cina. Oke. Paham ya? Next. Selanjutnya ada Gibbon Ohui atau kosakata dasar. Yang pertama kita mulai dari hari atau yoil. Yoil. Nah, Senin kita ada wolyoil. Selasa hwayoil. Rabu suyoil. Kamis mokyoil. Jumat gemyoil. Sabtu toyoil. Minggu ilyoil. Jadi intinya itu hanya di depannya saja ya. Kalau belakangnya memang menyatakan hari. Kuncinya adalah kata yang di depannya. Nah, ini dia. Saya sengaja buat seperti ini karena saya juga dulu menghafalkan nama-nama hari seperti ini. Hanya depannya saja. Wol, hwa, su, mok, gem, to, il. Wol, Senin. Hwa, Selasa. Su, Rabu. Kamis, mok. Jumat, gem. Sabtu, to. Minggu, il. Seperti itu agar mudah untuk menghafal nama-nama hari. Oke. Next. Selanjutnya ada Nacha Kwalion Ohui atau kosakata yang berkaitan dengan tanggal. Nah, jadi di Korea itu untuk penyebutan bulan sendiri berbeda dengan penyebutan bulan di Indonesia. Kalau di Indonesia kita biasanya menyebutkan nama-nama bulan langsung saja ya, seperti halnya dalam bahasa Inggris. Misalkan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk di bahasa Korea, itu untuk penyebutan bulan disesuaikan dengan urutan si bulannya sendiri. Misalkan ya, Januari kan bulan pertama nih, berarti Irol. Il itu 1, bulan itu adalah Wol, berarti Irol. Ilwol, tapi penyebutannya adalah Irol. Ya, Februari bulan 2 berarti Iwol. I itu 2, Wol itu bulan, berarti bulan 2. Maret bulan 3 Samwol. April bulan 4 Sawol. Mei bulan 5 Owol. Juni bulan 6 Yuwol. Nah, ini ada catatan nih ya. Bulan Juni dan Oktober tidak disebut dengan Yukwol dan Shipwol, tetapi dengan Yuwol dan Shiwol. Kita lihat Oktober. Nah, Oktober ada Shiwol. Ya, bukan Shipwol. Kalau November baru Ship Irol. Ship 10, Il 1. Ship Irol. Desember Ship Iwol. Begitu ya penyebutannya, berarti menyesuaikan dengan bilangan Cina. Next. Nah, di sini ada keterangan hari dan waktu. Mulai dari Gejoke sampai Juma, kalian hafalkan dan tulis di buku catatan bahasa Korea kalian masing-masing ya. Di sini saya nggak akan bahas karena saya tahu untuk menonton video pendidikan yang panjang itu memang membosankan. Jadi
Saya percaya kalian untuk menghafalkannya dan menuliskannya di buku catatan kalian masing-masing. Next, ada tata bahasa wa atau gua, artinya dan ya. Wa atau gua itu adalah partikel yang digunakan untuk menghubungkan dua buah kata benda. Wa itu untuk kata benda yang diakhiri dengan vokal, sedangkan gua itu untuk kata benda yang diakhiri dengan konsonan. Nah, contoh, 여기에 시계와 가방이 있습니다. Nah, di sini ada jam dan tas. Yogi di sini, 시계 itu jam, 시계, y, berarti vokal ya, diakhiri dengan y. Berarti kita pakai wa. 시계와 가방이, 가방, tas, 가방이 있습니다. Nah, kalau untuk menyatakan ada atau tidak ada, jangan lupa untuk menyisipkan partikel subjek ya. Misalkan 여기에 시계와 가방이 없습니다. 없습니다. Di sini nggak ada jam dan tas. Kalaupun ada, 여기에 시계와 가방이 있습니다. Selanjutnya, 교실에. 교실 itu kelas. 교실에, di 교실에 책상과, 책상, konsonan. 책상 itu meja. 책상과 의자, kursi. 이자가 있습니다. 이자가 있습니다. Di sini ada meja dan kursi. Paham ya? Untuk wa adalah kata benda yang diakhiri dengan vokal, sedangkan gua itu digunakan atau dilekatkan pada kata benda yang diakhiri dengan konsonan. Selanjutnya ada partikel e atau artinya di. Nah, partikel ini dilekatkan di belakang kata benda yang menyatakan waktu untuk menunjukkan waktu berlangsungnya sebuah kegiatan. Nah, waktu. Bedanya sama esok, nah, yang kemarin nih. Nah, itu adalah partikel yang tidak digunakan pada ungkapan waktu seperti onje, 그저께, 어제, 오늘, 내일, 모레. Nah, kita langsung lihat contoh. 토요일에 pada hari Sabtu. 영화를 film menonton. Saya menonton film pada hari Sabtu. Nah, jadi jelas ya, pada atau di artinya. Menyatakan waktu. Waktu dilaksanakannya sebuah kegiatan. Nah, kalau esok itu menyatakan di untuk tempat sebuah kegiatan berlangsung. Paham ya bedanya di mana? Kedalnya. Nah, 12 nih. Bulan 12 berarti Desember. Berarti 11월. 11월 10일에 생일 파티를 합니다. Saya berpesta ulang tahun pada tanggal 10 Desember. Nah, jadi struktur dalam bahasa Korea itu penulisannya pertama bulan terlebih dahulu, baru tanggal. Nah, beda halnya dengan Indonesia. Kalau Indonesia, kita menulisnya tanggal dulu, baru bulan. Itu ya bedanya. Jadi, kalian harus memperhatikan si letak katanya. Jadi, Korea itu adalah bulan terlebih dahulu, baru hari. Kalau Indonesia, tanggal dulu, baru bulan. Korea itu bulan dulu, baru hari, sedangkan Indonesia hari dulu baru bulan, ya. 자, 드디어 연습하자. Akhirnya kita sampai di latihan ya. Oke, di sini ada percakapan. 오늘이 몇 월 며칠입니까? Hari ini bulan berapa dan tanggal berapa? Nah, tanggal berapa dalam bahasa Korea itu adalah 며칠. Nah, sebenarnya untuk menanyakan berapa itu adalah 몇, dan il adalah hari atau tanggal. Nah, namun untuk pengucapan maupun penulisan adalah 며칠, bukan 몇일. 며칠입니까? Nah, berdasarkan hari ini, jadi tanggal 12 bulan Maret ya. Berarti 3월, bulan dulu ya kalau di Korea, 3월 12일입니다. Tanggal 12 bulan Maret. 3월, ini salah ya, bukan isip. Kalau isip i lagi. Ini salah ya. Yang benarnya adalah 12 berarti sip i
요일입니다. Oke. 그 다음에 무슨 요일입니까? Hari ini hari apa? Hari ini adalah hari Jumat. Berarti Jumat adalah 금요일. 무슨 요일입니까? 금요일입니다. Nah, gitu ya. Ca, selanjutnya kita coba ganti nih ke peringatan hari-hari di sini yang ada di kalender. Kita ganti, Hangulnya ada di tanggal 9 Oktober. Nah, berarti 오늘이 몇 월 며칠입니까? 10 Oktober berarti 10월, bukan 10월 ya. 10월 9일입니다. 무슨 요일입니까? 한글날입니다. Gitu ya. Kemudian untuk kedua, ada 한국어 시험. 시험 adalah ujian dan 한국어 adalah bahasa Korea. Kita cari 한국어 시험 ada di tanggal 13 Oktober. Sama ya bulannya. Berarti 오늘이 몇 월 며칠입니까? Tanggal 13 Oktober. 10월 13일입니다. 10월 13일입니다. 무슨 요일입니까? 한국어 시험입니다. Atau 한국어 시험 날입니다. 날 itu hari ya. 한국어 시험 날입니다. Hari ujian bahasa Korea. Nah, yang terakhir ada 민준 생일. Hari ulang tahun Minjun. 오늘이 몇 월 며칠입니까? Ada di tanggal 25. Berarti 10월 25일입니다. 무슨 요일입니까? Hari ulang tahun Minjun. Berarti Minjun 생일날입니다. Begitu ya. Hari ulang tahun Minjun. Okay, next. Nah, selanjutnya ada tugas nih buat kalian. Tenang aja, tugasnya gampang kok. Teknisnya sesuai dengan yang kita lakukan pada saat latihan tadi. Nah, tugasnya di sini kalian amati kira-kira dalam gambar ini mereka lagi ngapain, pada bulan berapa, tanggal berapa, dan hari apa. Ya. Dengan menggunakan bilangan Cina yang tadi. Nah, ini pun sama. Gambar sini sedang apa, pada bulan berapa, tanggal apa, dan hari apa. Oke. Nah, ini 2 lagi, jadi total tugasnya ada 4. Kalian isi dulu, kemudian kalian rekam percakapannya ya. Satu persatu kalian rekam, kemudian kumpulkan di Google Classroom seperti biasa. Oke. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh PC SM-nya, ataupun kalian bisa langsung leave comment di Google Classroom. Ya. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami, dan mohon maaf apabila Sam belum bisa memenuhi ekspektasi kalian untuk memendekkan durasi dalam video. Tapi Sam harap apa yang Sam sampaikan bisa kalian pahami dengan baik ya. 수고했어요, 여러분. 감사합니다. 다음 주에 또 만나요.